Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita sebagai hamba yang paling banyak mendapatkan nikmat di permukaan dunia ini kita bandingkan dengan makhluk yang lain. Bagaimana kita mensyukuri nikmat ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita kepada Allah itu kebutuhan kita. Jadi Allah taala tidak butuh kepada kita. Cuma kalau kita beribadah kepada Allah taala ikhlas karena Allah taala, tidak dicampuri kebid'ahan dan kesyirikan, maka Allah taala akan membahagiakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Lain kita melaksanakan perintah manusia. Kadangkala ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu dari yang diperintah. Tetapi ketika Allah Ta'ala memerintah kita, sama sekali itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Karena Allah berfirman, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidaklah menghendaki darimu, wahai manusia, dari rezeki, dan juga tidak aku berkeinginan darimu untuk ngasih makan. Karena Allah Ta'ala Al-Ghaniyyu Al-Hamid. Kembali kepada pembahasan kemarin, bahwasanya untuk membersihkan jiwa, hati, karena bersihnya hati ini merupakan pokok kebaikan manusia dunia dan akhirat. Kemarin dengan tauhid yang nomor 2, Al-Qaidatus Tsaniyah, pembersih jiwa. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa itu kunci untuk membersihkan jiwa. Nah, oleh karena itu setiap amalan mesti ada doa. Setiap amalan itu ada hubungan kita dengan Allah. Bayangkan kita masuk rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau itu kita baca, kita fahami maknanya, kita amalkan isinya. Kofita wa hudita wa kita. Cukup itu untuk membentengi dirimu dari wabah. Maka kalian akan ditolong oleh Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata doa ini paling mudah untuk kita amalkan. Orang miskin bisa berdoa, orang sakit pun juga bisa berdoa. Lain kita mencari rezeki. Tidak mesti kita ini ingin menjadi orang kaya lalu sudah kaya. Tapi kalau kita ingin untuk menjadi orang yang baik, mudah. Karena amal ini bisa dilakukan oleh orang yang sehat, bisa dilakukan oleh orang sakit. Jadi doa ini penting sekali. Mau makan baca bismillah. Selesai makan juga begitu, ketemu istri, keluar masuk rumah, di mana tempat, menghadapi orang yang sifatnya menakutkan kita, ada semuanya doa. Ini yang banyak kita lupa. Makanya tidak lupa, tapi doanya lupa. Coba kita masuk rumah, masuk pasar, masuk masjid, semua ada doa. Banyak lupanya kita ini daripada ingat. Bayangkan lupa ini bahaya. Kalau kita bepergian sudah jauh, sudah mau turun, lalu lupa duit kita, bingung kita. Ya. Jadi kita ini bepergian, yang lain lupa yang kita bawa, kita bisa bingung.
Bagaimana lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada pentahul yang menjelaskan bahwasanya doa ini pembersih jiwa yang kotor, pembersih diri kita, dan juga menjadi bersihnya mulut kita, bersihnya badan kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah taala melainkan doa. Maknanya berdoa kepada Allah itu paling mulia di sisi Allah. Karena ketika orang itu memanggil Allah, mengerti Allah taala pemberi sehat, menghilangkan penyakit, pengatur, memberi rezeki, yang maha kuat, yang membantu, ya Tuhan, yang menolong hambanya. Subhanallah. Doa ini kita banyak lupa. Tidur tidak lupa, ke WC tidak lupa, makan tidak lupa, dengan istrinya tidak lupa, kepada Allah lupa. Lah ini gimana musibah tidak datang? Maka perbanyak kita kaum muslimin, terutama pada bulan Ramadan ini, bulan mendekatkan diri kepada Allah, bulan mengingatkan akhirat kita, mengingatkan dosa kita. Padahal kalau kita pikir semua Ramadan itu urusannya kita mengingat zikrullah, bukan zikir dunia. Sholat, siam, baca Quran, memberi makan, berbuka, sholat tarawih, yang lainnya, semua hubungan kita dengan Allah. Jadi beliau menjelaskan tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dari semua amal kita ini, melainkan yang paling pokoknya mulia adalah doa. Dan doa itu dijelaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu puncaknya. Puncaknya ibadah. Bayangkan kalau kita makan lupa baca bismillah, disuruh baca bismillah awalahu wa akhirahu, supaya setan yang makan dengan kita itu muntah. Masuk rumah baca bismillah, ya. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketemu istri bismillah, Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, ini kalau kita sensus masyarakat kaum muslim ini masih banyak yang lupa tentang doa. Padahal ini kebutuhan pokok hubungan kita dengan Allah, yang menjadi sebab bersihnya jiwa. Bahkan juga kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Rabbmu, yaitu Allah, dengan merendahkan diri, dan yaitu dengan suara yang lirih, dengan rasa takut kepada Allah. Nah, Allah menjelaskan, ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Rabbmu. Rabb itu maknanya al-maliku, yang memiliki, al-khaliku, yang menciptakan, ar-raziku, yang memberi rezeki. Siapa yang bisa menciptakan makhluk? Hanya Allah. Jangankan kita manusia itu membuat semut saja tidak bisa dimakan kita oleh semut, dimakan kita oleh nyamuk. Makanya Allah Ta'ala tidak malu memberitahu, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan, yaitu contoh, ya, perumpamaan seperti nyamuk yang dibuat, ternyata kita ini kalah dengan nyamuk. Bayangkan nyamuk itu tidak ada besinya, menyerap darah kita. Kalah kita dengan nyamuk. Bagaimana kita mau melawan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Inilah perlunya kita kaum muslimin berdoa kepada Allah. Tinggalkan, jangan berdoa kepada orang mati. Orang mati itu bisa berbuat apa sama kita? Yang hidup saja orang kaya kita minta, kita datang, Pak saya minta mobilnya, belum tentu. Bahkan mungkin kita tidak dikasih. Padahal kita ini bukannya meminta mobil, meminta kesehatan, minta kebutuhan apa yang kita perlukan. Gimana kita minta orang tua? Bukan berarti tidak boleh. Mohon yang pertama kepada Allah Ta'ala.
Karena Allah Ta'ala wa huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dan kita minta kepada Allah, Allah senang kepada kita. Dan kalau kita tidak minta kepada Allah, marah Allah. Man lam yas'alillaha yaghdhab. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mohon kepada Allah Ta'ala, maka Allah marah. Karena Allah sayang kepada hambanya. Tapi kalau kita minta pada orang tua satu hari 10 kali kita dimarahi, itu orang tua kita sendiri. Kenapa orang tua marah? Karena orang tua juga butuh dengan yang ia miliki. Loh, enak kan kita. Gimana kita minta dukun kekayaan? Jangankan kekayaan, minta sepedanya nggak boleh dia. Pak dukun saya minta ya sepedanya, nggak boleh dia. Bahkan kita rugi karena kita kalau datang ke dukun harus bawa duit. Itu menunjukkan miskin dukun itu. Mohon kepada Allah, ini menjadi cerah hati kita. Inilah yang dilakukan oleh para anbiya, dilakukan pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga kemenangan-kemenangan yang ditempuh oleh orang dulu menghadapi musuh, menghadapi wabah, yaitu dengan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwai orang musyrik, dibantah, ditampang dan juga dimusuhi. Nah, bayangkan Nabi Nuh alaihi salam tidak dimodali Allah Ta'ala menjadi orang yang tulang baja, kulitnya kulit sing, kemudian dagingnya werunggu, ototnya kawat, tidak. Manusia seperti kita. Tapi ketika berhadapan dengan musuhnya orang musyrik, penyembah-penyembah orang yang mati, maka mau dibunuhnya Nabi Nuh alaihissalam, berdoa Nabi Nuh alaihissalam, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Subhanallah, kekuatan doa. Nah, fada'a rabbahu, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, berdoa pada Allah Ta'ala, anni maghlubun, ya Allah aku ini kalah, dikerutuk, didemo oleh mereka ini. Dipanggilnya Allah subhanallah, bukan memanggil yaitu orang mati, bukan memanggil jin, bukan memanggil nabi, ya khadra ini, ya khadra itu, tidak dipanggilnya. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, saya ini kalah ya Allah, tolonglah. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir, maka Allah membuka langit dengan hujan yang keras. Fafajjarnal uyuna, fafajjarnal arda uyuna, dan Allah Ta'ala membuka sumber dari bumi ini sehingga berkumpul air dari langit dan bumi membanjiri semua orang-orang yang musyrik kufar yang diselamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang beriman. Sejarah yang tidak bisa kita ingkari. Silakan baca surat Al-Qamar nomor 10. Pentingnya doa. Nah, jadi doa itu silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin. Jangan takut Bapak dan Ibu ketika kita di tengah jalan dibegal. Nah, jangan panik dulu, panggil Allah. Baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Difahami? Nah, ini kekuatan doa. Menghilangkan rasa minder, rasa takut, dan rasa sedih yang ada di dalam hati. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa mendakwai Fir'aun. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam dengan saudaranya Nabi Harun diperintah oleh Allah Ta'ala menghadap kepada Fir'aun untuk menasihatinya. Faqula lahu qawlan layyina, bicaralah kamu berdua hai Nabi Musa dan Harun menghadapi kepada Fir'aun dengan bicara yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dengan bicaramu yang lembut kepada Fir'aun itu pemimpin yang kafir. Kita disuruh berlaku lembut, bagaimana kalau pemimpin dalam negeri itu orang muslim? Hendaknya kita yaitu merendahkan diri, tidak menancapkan mata di hadapannya, tidak mencacinya. Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah Ta'ala mendakwai orang paling durhakanya manusia di permukaan bumi yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tinggi. Dan beliau Nabi Musa alaihissalam tidak dibekali oleh Allah Ta'ala bom, tidak.
tidak dibekali dengan kekuatan fisik yang melebihi kekuatannya Fir'aun dan bala tentara, tidak dibekali dengan iman, dengan tauhid. Maka apa katanya Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwai Fir'aun ini, maunya dibunuh Nabi Musa alaihissalam ini, fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun, berdoa loh, memohon kepada Allah, dipanggilnya Allah, ya Allah kami sudah mendakwai tapi kami ini mau dihukum oleh mereka itu orang-orang yang mujrimin, orang berbuat dosa. Fa asri bi ibati lailan innakum muttaba'un, apa katanya Allah Ta'ala, berjalanlah kamu malam hari wahai Nabi Musa, kamu akan dikejar oleh Fir'aun. Fa asri bi ibati lailan innakum muttaba'un watrukil bakhra rahwa innahum juntum mughraqun, belah laut itu, tinggalkan, mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di laut. Ternyata kemenangan Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun bukan karena banyaknya jumlahnya pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, dan bukan karena memiliki senjata yang luar biasa, tetapi karena hati yang bertauhid. Yakin Allah akan menolong. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah Ta'ala, Allah akan menolong dirimu. Menolong agama Allah maknanya membela tauhid, ya, memberantas kesyirikan, melaksanakan, memerintahkan perintahnya Allah Ta'ala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini ternyata semua para anbiya ditolong oleh Allah Ta'ala bukan karena kekuatan fisiknya yang melebihi kekuatan orang kufar, tidak. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu hai Nabi yang melempar orang kafir sehingga mati orang kafir itu, tetapi Allah lah yang melemparnya. Sekalipun Allah yang menggerakkan tangan beliau mengambil pasir, melempar orang kafir, mati orang kafir itu. Subhanallah. Dekatnya diri kita dengan Allah itulah kemenangan. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa fi hadha ad-du'ai isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi azza wa jalla. Maka doa ini berisyarat, memberikan peringatan bahwasanya yang bisa membersihkan jiwa kita dari keinginan jahat itu hanya Allah. Biadillah, di tangan Allah. Bersihnya jiwa kita, kita menjadi orang yang baik, dijauhkan, kita tidak berbuat jahat, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak maksiat, tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak berjudi. Nah, ini semuanya Allah Ta'ala yang menunjukkan jalan yang baik. Maka kita mohon kepada Allah. Bukankah kita disuruh berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini untuk berpegang kepada dirimu, berpegang kepadamu ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati, palingkan hatiku ini untuk taat kepadamu. Sudahkah kita Bapak dan Ibu berdoa ini? Kalau sudah, sudahkah kita fahami maknanya? Kalau sudah difahami maknanya, apakah kita sudah melaksanakan rukun-rukun persyaratan terpenuhinya doa kita, terkabulnya doa kita? Bayangkan kita ini setiap sholat 17 kali mohon kepada Allah Ta'ala agar hati kita ini bersih. Agar hati ini hanya mohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan. Bukankah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Jalannya para anbiya dan para sahabat yang mana mereka punya ilmu dan dia amalkan.
Coba kita ketika kita dilanda seperti ini ya, corona, bayangkan bingung, dunia internasional ini belum pernah musibah menyeluruh seluruh dunia pada zaman dulu. Karena kemaksiatan yang muncul pada zaman sekarang lebih banyak daripada dulu. Tapi sudahkah kita ini al-luju' betul-betul menjadi orang yang menghadap kepada Allah dengan lisan kita, amal perbuatan kita? Mari kita sambut Ramadan ini dengan amal ibadah yang ikhlas sesuai dengan sunnah. Tinggalkan permohonan-permohonan, doa-doa kepada selain Allah yang ini menjadi sebab turunnya bala. Ikhlaskan berdoa kita hanya kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kita mampu siam, ayo siam. Tidak mampu kita, yaitu mendapatkan udzur, kita bayar fidyah. Mampu bersedekah, mari. Karena apa? Sedekah itu menghapus bala. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Nah, sedekah itu bisa membendung dosa. Dan musibah itu penyebabnya dosa. As-sawmu junnah. Siam itu adalah perisai tabir yang menghapus dosa pula. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siam Ramadan dasarnya karena iman dan ingin mencari pahala di sisi Allah Ta'ala, akan menghapus dosa kita yang lalu dan akan pula mengangkat corona yang membingungkan manusia ini. Dan berapa kerugian yang banyak disebabkan corona, belum kerugian nanti di hari kiamat. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa alim yaumal qiyamah. Orang yang rugi itu adalah rugi bis pada hari kiamat dia. Pulang tidak membawa pahala karena pahalanya habis dengan dosanya. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih bisa nyawa, masih menghirup udara segar, mumpung kita masih bisa nyenyak tidur, masih enak makan, sempatkan kita yaitu meningkatkan doa kita, berdoa kita kepada Allah. Tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat malam. Sholat malam ini kalau kita kerjakan dengan ikhlas ya, contoh sesuai dengan sunnah beliau, akan mengusir corona ini. Ya. Sholat ya tidak boleh di masjid, sholat di rumah bersama keluarga kita. Baca dengan tawadhu, difahami maknanya, subhanallah, berjamaah dengan anaknya, cucunya, istrinya di rumah. Yakin kali ini kompak kaum muslimin menjalankan ini, maka wabah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya pula Allamul ghuyub, karena Allah taala yang maha tahu urusan gaib. Ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Yang tahu urusan gaib itu hanya Allah. Allah Ta'ala tidak memberitahu urusan gaibnya kepada siapapun makhluk kecuali para utusannya. Ini bantahan terhadap orang mengaku tahu urusan gaib dari kalangan paranormal atau dukun atau orang pintar. Nah, orang mengaku tahu urusan gaib kafir. Karena yang tahu urusan gaib hanya Allah. Saatnya manusia tahu urusan gaib, corona itu akan tiba, tentu dia sebelumnya dia akan siap-siap diri. Seandainya manusia tahu urusan gaib, tentu dia tidak akan kecelakaan, tidak akan rugi dia ketika dia berniaga. Subhanallah, dosa kita ini kaum muslimin. Makanya banyaklah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Katanya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, segeralah kamu itu beristighfar kepada Rabbmu. Beristighfar itu maknanya berhenti dari kemaksiatan, berusaha untuk tidak mengulangi, menyesali perbuatan sudah ada. Ini adalah istighfar. Allah Ta'ala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Yang dinamakan tobat itu orang melakukan dosa karena tidak tahu.
Ya. Kemudian setelah tahu mendapatkan taklim kajian ini bahwa ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, lalu ditinggalkan. Nah, itulah orang diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Fayatubuna min qarib, segera dia tobat. Faulaika yatubullahu alaihim, itulah orang-orang diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Bayangkan ketika khamr pertama kali tidak dilarang oleh Allah Ta'ala, ketika para sahabat mendengarkan bahwasanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun, dipecah semuanya tempayan tempat untuk penimbunan khamr yang memabuk-mabukkan, sehingga banjir kota Madinah bukan banjir dengan air tapi dengan khamr. Subhanallah, bagaimana Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa mereka. Ketika datang ayat tentang haram, tidak menunggu dijual dulu, dihabiskan dulu, langsung dipecah tempayannya, kucinya. Inilah orang-orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Fayatubuna min qarib, segera, bukan menunda nanti kalau mau hari raya saja baru minta maaf, bukan. Kita tidak tahu nyawa kita. Maka apabila kita bersalah dengan orang, segera datang kepada yang bersangkutan. Karena kita bersalah dengan orang itu lebih berat daripada kita berdosa di hadapan Allah. Karena Allah Ta'ala At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Tapi kalau kita bersalah dengan manusia, manusia tidak, yaitu memaafkan, akan dituntut nanti di akhiratnya. Rugi kita beramal soleh. Karena amal soleh ini akan ditagih oleh orang-orang dizalimi. Bukankah beliau bersabda, mal muflisu? Dijawab oleh para sahabat, al mufsilu minna fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut, orang miskin itu, wahai Nabi, di kalangan kita ini orang tidak punya duit, tidak punya harta dia. Tidak punya emas, tidak punya perak. Dijawab oleh beliau, al-muflisu min ummati yaumal qiyamah. Umatku yang bangkrut, yang kirim besok hari kiamat, man sholla sholat, wa shoma siyam, wa zakka dan zakat, walakin syatama hadha, tetapi mencaci orang, wa qadhafa hadha, menuduh orang, wa akala mala hadha, makan hartanya orang, wasafaka dama hadza, dan mengalirkan darah orang, fayukhadhu min hasanati wa hadza min hasanati, maka kebaikan dia akan diambil oleh orang-orang dizalimi. Karena orang meninggal dunia tidak membawa harta untuk menebus hutangnya, tidak membawa sesuatu untuk bisa minta maaf kepada orang dizalimi. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jiwa kita menjadi jiwa yang bersih. Wa anna mafatihaha, katanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala, wa anna miftahaha al-a'zamu huwa du'a wal iftikar. Karena yaitu kunci yang paling besar untuk mendapatkan sesuatu yang kita peroleh, dan untuk menolak sesuatu yang kita, dan untuk menyingkirkan sesuatu yang kita benci, berdoa kita kepada Allah. Al-iftikaru ilallah ta'ala, yang mana kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan di sini, fad-du'a'u min afdalil ibadah, maka doa itu adalah paling mulianya ibadah-ibadah indallahi, di sisi Allah, li'anna fihi idharun lil ajzi. Kenapa doa ini paling mulianya ibadah? Karena menunjukkan orang itu menampakkan dirinya, kelemahannya. Idharun lil ajzi, ya Allah, aku ini miskin, ya Allah, engkau yang kaya, ya Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kami itu butuh kepada Allah. Tidak ada ayat ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u, ila bapak, ila kakek, ila nenek, ila yang lain, tidak ada. Antumul fuqara'u ilallah. Engkau manusia butuh hanya kepada Allah. Karena kita ini segala sesuatu kapan saja butuh kepada Allah.
Sedangkan manusia tidak mampu melayani apa menjadi kebutuhan kita. Hanya Allah yang maha kaya yang bisa menolak bala, yang bisa mendatangkan manfaat. Oleh karena itu kita hendaknya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari resahnya hati dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemahnya badan dan dari malasnya hati. Ini perlunya kita berlindung kepada Allah. Karena at-ta'awud hanya Allah. A'udzubillah, bukan a'udzu yang lain. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Ta'ala minasyaitonir rajim, dari setan terkutuk. A'udzubillahi min syamatatil a'da, aku berlindung kepada Allah dari caciannya musuh. A'udzubillahi min jahtil bala, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya ujian. Pentingnya kita berlindung kepada Allah. Wa tadzalluli, dan merendahkan diri. Kita ini makhluk yang hina. Semua manusia itu dari mani, ya, yang itu hina, yang asalnya bapak kita dari tanah. Bagaimana kita mau sombong? Orang sombong itu bapak dan ibu bukan berarti orang yang meletakkan tangannya di atas pinggangnya seperti mochi, bukan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sombong itu menolak kebenaran. Kita mampu siam tidak siam itu sombong, berarti melawan Allah. Kita sehat badan kita, sehat pula akal kita, lalu tidak sholat, itu berarti sombong. Allah memerintah kita ini untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah, karena Allah at-thayyib. Ya. Mari kita wa ghamtun nas, dan juga mencaci, mencela manusia. Bayangkan Islam ini, subhanallah. Kalau kita kembali Islam lain dengan kembali orang Muslim. Karena Islam tidak berubah. Islam mengajak kita kepada akhlak yang mulia, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bukan hanya ditinggalkan oleh orang awam, orang yang mengaku dia punya ilmu. Nah. Beliau mengatakan, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Paling baiknya Islam seorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bagaimana sampai mencaci saudaranya, mencela saudaranya? Karena itu kita jangan berpijak kepada orang, kecuali orang dahulu para sahabat, ya, utusan Allah atau para ulama sunnah yang menjaga lisannya. Karena manusia itu punya hawa nafsu, punya jin yang kafir. Marahnya orang awam lain dengan marahnya orang punya ilmu yang tidak istiqomah ilmunya. Fahami berapa banyak orang yang taklid, bergantung agamanya kepada seseorang. Rasakan nanti di hari kiamat. Maka orang-orang taklid ini akan dihadapan Allah Ta'ala. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adhab. Orang masuk neraka jahanam itu besok akan bicara kepada penjaga neraka jahanam. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adhab. Cobalah kamu, hei malaikat, mohon kepada Allah Ta'ala agar kami ini diringankan siksaan ini hanya 1 hari saja. Apa jawabnya malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati? Qalu bala. Jawabnya malaikat yang punya ilmu, bukankah pada waktu di dunia telah ada utusan Allah Ta'ala yang menjelaskan kepada kamu kebenaran? Jawabnya,
bala iya. Qalu fad'u. Kata malaikat, kamu berdoa sendiri. Bayangkan sudah masuk di neraka jahanam, ingin satu hari saja merasakan nikmatnya tidak di neraka, ditolak oleh malaikat karena itu hari pembalasan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Maka mereka mengatakan, seandainya kami ini di dunia mau mendengarkan dan juga mau memahami, mengamalkan, tentu kami tidak masuk ke neraka sa'ir. Penyesalan-penyesalan. Ya. Untuk orang-orang yang taklid. Ya. Sekarang berapa banyak orang taklid. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka disuruh mari kita kembali kepada hukum-hukum Allah Ta'ala, ya, kepada Al-Quran dan sunnahnya beliau, kalau mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah, kami telah menjumpai bapak-bapak kami adalah orang-orang mendapatkan petunjuk. Hukum ini bukan hukumnya orang, bukan hukumnya ustadz, bukan hukumnya kiai, bukan hukumnya dai, hukumnya Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Yang menciptakan, yang menghukumnya adalah Allah. Kemudian juga dijelaskan pula di sini, walahu asarun azim fi fathi abwabil khair. Doa ini punya pengaruh yang cukup besar, terutama untuk membuka pintu kebaikan, pintu kesehatan, pintu kelapangan. Qala Syekh Al-Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi. Wasiatnya Syekhul Islam kepada Abil Qasim Al-Maghribi. Apa katanya? Ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu kunci setiap kebaikan. Maknanya Bapak dan Ibu, kalau kita ingin baik, berdoalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah, karena Allah Ta'ala huwal ghaniyul hamid. Wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Oh, hanya Allah yang maha kaya, kamu semuanya manusia miskin. Bayangkan manusia punya kemampuan membuat mobil, mati ketobrak mobil. Yo. Mampu membuat bangunan tingkat 50, mati sebelum bangunannya hancur. Ini manusia. Bagaimana kita mau sombong? Mampu membuat jalan tol, belum selesai orangnya sudah mati. Allah tidak mati. Oleh karena itu kita disuruh bertawakal, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kalian pada zat hidup yang tidak akan mati. Allah punya langit, punya bumi, punya gunung, tapi tidak kalah dengan makhluknya. Berbeda dengan kita. Kita membuat listrik, ya, mati kesetrum listrik. Ya. Membuat mobil belum selesai orangnya sudah mati. Umurnya lebih lama umurnya mobil dari umurnya yang membuat. Ini manusia yang lemah. Bagaimana mau sombong? Kemudian juga berikutnya, fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa taksilihi. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahullah ta'ala berkata, semua kebaikan yang kamu harapkan untuk dirimu dan yang kamu inginkan untuk kebaikan dunia dan akhiratmu, hanya carilah kepada Allah. Tapi kita Bapak dan Ibu tidak cukup hanya memanggil Allah. Ya Allah berilah rezeki. Karena kita dikasih tangan, dikasih akal, dikasih kaki. Lisan kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah marzuqna rizqan thayyibah, ya Allah berilah rezeki yang baik. Tapi kita punya kaki, punya pikiran, punya lisan, punya tangan, pergi cari rezeki. Karena Allah Ta'ala tidak memberi makan kita lewat dari langit, satu piring makan lainnya tidak. Tapi kita disuruh mencarinya. Nah.
Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau kamu sudah selesai salat, berbuyarlah kau di permukaan bumi. Wabtahu min fadillah, cari fadilah Allah, cari rezekinya Allah. Rasulullah SAW tidak menggantungkan tangannya dari orang, mengembala kambing beliau, dan juga berdagang. Para anbiya ada juga yang tukang kayu, bukan kita saja. Subhanallah. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, kita harus berikhtiar. Kalau kita mohon ilmu, mari kita belajar, ya. Kita memohon rezeki, mari kita bekerja. Kita mohon surga, mari kita beramal. Bukankah Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun? Dan itu surga yang indah akan kamu warisi karena sebabnya amal. Walaupun bukan murni amal. Karena kita beramal di dunia 60-70 tahun, belum tentu amal soleh semuanya. Banyak dosanya daripada amal solehnya. Padahal di surga khalidina fiha selamanya. Tetapi di antara sebabnya amal. Dan amal kebaikan ini Bapak dan Ibu, satu digandakan oleh Allah Ta'ala 10 minimalnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang beramal satu kebaikan, digandakan 10 sampai 700. Jadi kita siam sekali ini seperti pahalanya lebih daripada 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Saum ini adalah tanggunganku, aku akan membalas yang banyak. Subhanallah. Mudah kita ini mencari pahala, lebih sulit kita itu mencari rezeki. Sekarang banyak kelaparan orang. Tapi jangan takut Bapak dan Ibu, Allah Ta'ala telah menentukan rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah Ta'ala telah menanggung rezekinya. Kita takut kalau tidak beriman, tidak bertakwa. Kemiskinan ini karena sebab dosa kita. Kalau kita menjadi orang bertauhid, meninggalkan kebid'ahan, mengamalkan sunnah, menjadi orang yang baik, turun rezeki. Bukankah Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencarikan jalan keluar dari semua kesulitan, termasuk corona. Sudahkah kita menjadi orang yang muttaqin? Dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga. Ini, jadi kita jangan khawatir tidak makan. Khawatir kalau kita tidak menjadi orang muttaqin, tidak orang menjadi takwa. Allah Maha tahu orang gila Bapak dan Ibu. Lihat orang gila. Karena corona, nggak ada orang gila itu. Tidurnya bukan di hotel orang gila itu. Ya. Malam keluyuran kesana kemari, bajunya bukan jas. Kehujanan, kalau dia mencari makan, cari di sampah. Minum, cari di air yang ada, tapi sehat badannya ini. Siapa yang membuat sehat? Allah. Kita ini sedikit saja sudah senep perut kita. Nah, ya. Ini karena ini. Lihat, karena apa? Karena orang gila itu akalnya sudah tidak ada. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kesehatan mereka. Tapi kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berlindung diri dari gila. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kusta, dari gila, dari lepra, dan dari pula yaitu jeleknya penyakit, beratnya penyakit. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu apa. Allah Ta'ala menolong hambanya. Subhanallah. Ini yang harus kita fahami. Perbanyaklah kita untuk berdoa. Maka di antara orang berdoa harus memahami maknanya Bapak dan Ibu. Bagaimana kita berdoa lalu tidak faham maknanya? Ya. Betul Allah Ta'ala mengabulkan doa.
Tapi Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memahami Al-Quran itu? Ataukah memang hati mereka tertutup? Jadi doa ini kepentingan diri kita. Ya. Setiap saat, dan doa itu kita lakukan sendiri-sendiri. Kita doa ketika ketemu dengan istri, berdoa sendiri, bukan berdoa berjamaah. Masuk WC berdoa sendiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Masuk di desa yang lain supaya kena tidak santet, supaya tidak kena sihir. Nah, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Menghadapi orang-orang yang merasa ditakuti. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap Fir'aun, jagonya orang berbuat jahat di permukaan bumi. Nah, doa ini jangan main-main, jangan ditinggalkan. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Naik sepeda ini nggak bisa naik, baca Allahu Akbar, bismillah, naik. Turun supaya tidak jatuh, subhanallah, baca subhanallah. Subhanallah. Doa yang begitu banyak manfaatnya kita lupa. Jadi di antara persyaratan doa yang bisa diterima, yang hendaknya kita lakukan sebagai orang muslim, yaitu famata istama'alal abdi qalbu. Ketika seorang hamba dia faham apa yang ia doa. Faham yang dia baca. Jadi kita bukan sekedar hanya membaca. Harus tahu apa yang kita minta kita kepada Allah. Jangan-jangan kita minta sudah dikasih oleh Allah Ta'ala, katanya belum dikasih. Karena kita tidak mengerti apa yang kita baca. Wa saddaqat daruratuhu. Dan betul-betul dibenarkan apa menjadi kebutuhan pokoknya. Jadi menyasar betul. Jangan sampai doa masuk masjid lalu doa WC yang dibaca. Masuk masjid, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ya keliru. Jadi masing-masing ada doanya. Ya. Wafaqatuhu, dan juga sangat butuhnya kepada Allah Ta'ala. Betul-betul hanya Allah Ta'ala yang dipanggil, bukan memanggil yang lainnya. Wa qawiyya raja'u, dan kuat harapannya kepada Allah Ta'ala. Walam yata'ajjal al-ijabah, dan tidak tergesa-gesa untuk mendapatkannya. Karena Allah Maha tahu kapan doa kita ini dikabulkan. Ada kalanya paling banyak dikabulkan nanti 10 hari lagi. Ada kalanya sekarang, ada kalanya nanti di akhiratnya. Serahkan diri kita kepada Allah, karena Allah yang Maha tahu kebutuhan kita, maslahat diri kita. Wa taharril awqatil fadilah, dan memilih waktu-waktu yang sangat mulia. Dipilihnya di antara yaitu sepertiga malam terakhir. Karena waktu itu Allah turun ke bumi, turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin fi sulusil lail. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam sepertiga malam terakhir. Bangun bapak dan ibu, meneteskan air mata, memohon kepada Allah. Ya. Man yas'al yu'ta. Siapa yang minta akan diberi, wa man yasta'in wa man yaghfir yughfar. Siapa yang minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih antara dua azan. Setelah sholat asar pula. Ya. Banyak waktu-waktu ini. Ya. Berapa banyak kita itu nongkrong 1 jam, ya, berngobrol tidak ada gunanya. Coba baca Quran, ya, baca doa. Kita ini banyak waktu yang sia-sia. Padahal waktu ini kalau sudah lewat tidak bisa kita cari. Kita ini dikejar oleh waktu, bukan bisa mengejar waktu. Manfaatkan waktu baca Al-Quran 1 huruf 10 pahalanya. Duh, ya. Kita ini duduk kadang-kadang ngobrol saja. Mana zikrullah kita ini? Bukankah beliau Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah zikrullah itu menjadi tenangnya jiwa. Makanya para ulama sunnah tidak bingung dengan adanya macam-macam dunia ini, bingung manusia. Tapi orang mukmin tenang saja hatinya dia.
Karena ketenangan itu ketenangan hati. Dan ketenangan itu dari Allah. Sempatkan untuk baca Al-Quran. Apabila tidak tahu artinya, terjemah juga ada. Tidak tahu kita menanya. Tidak bisa baca Al-Quran, anaknya suruh membaca. Tidak bisa baca Al-Quran, orang kaya panggil ustadz untuk mengajarinya 1 huruf 10. Dan orang baca Al-Quran yang akan menjadi syafaat besok pada hari kiamat. Yaqulul Quran. Quran yang kita baca itu akan bicara besok pada hari kiamat. Hai Rabbi mana'tu nauma al-laila. Wahai Allah, aku cegah orang ini tidur malam hari. Membaca ayatmu ya Allah, fasafi'ni fihi. Berilah aku syafaat untuk menolong dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Quran. Besok akan memberi syafaat, memintakan pertolongan di sisi Allah Ta'ala bagi orang yang membaca, memahami dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar membaca. Karena Al-Quran betul Quran bacaan, tetapi Al-Quran adzikru perlu kita ingat. Al-Quran huda perlu kita mengambil petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran rahmat perlu kita mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, Al-Quran sifa'un lima fis sudur, perlu kita memohon kesembuhan dari Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa. Walaupun ikhtiar yang lain harus kita lakukan, tapi karena kunci kemenangan ad-doa. Bayangkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala ketika di Madinah kena wabah, datang ke dokter kesana kemari tidak sembuh, membaca Al-Quran sembuh. Subhanallah. Karena kuatnya ta'alluqnya hatinya kepada Allah. Kemudian juga dijelaskan pula di antara doa yang harus kita baca. Ya. Jadi doa itu banyak sekali. Maka bacalah doa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha fazakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwa. Karunialah jiwaku ini menjadi orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ati nafsi taqwa. Ya Allah, karunialah diriku ini, jiwaku ini menjadi jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha, dan ya Allah bersihkan jiwaku ini dari jiwa yang kotor. Mohon kita kepada Allah. Tetapi ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah bersihkan jiwaku ini dari keinginan yang kotor, maka kita harus menjauhi kemaksiatan, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, menjauhi mendalimi orang dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan amal badannya. Ini harus dijauhi. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita ini datang ke dokter dikasih obat. Kalau orang itu sedang flu, dia ya sakit pilek, sakit yaitu sakit influenza, ya batuk, apakah yang dokter ini diminum obat ya. Tapi selama minum obat ini jangan minum es loh. Jangan makan goreng-gorengan dulu. Jangan makan buah-buahan yang bergetah. Tapi penyakit orang pilek itu ingin es dia. Ya. Jadi orang ngasih obat itu ada dua, ini minum, tapi ini jangan dimakan, jangan diminum. Selama minum obat jangan makan ini dulu. Demikian juga kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Ta'ala lalu maksiat kepada Allah. Ini keliru. Memohon kepada Allah Ta'ala kesembuhan, tapi dia minta kesembuhan kepada dukun. Berarti dia menghapus dia. Karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan. Bayangkan Bapak dan Ibu kita itu disamakan dengan hewan, tidak mau. Padahal hewan makhluk, kita makhluk. Orang yang sehat disamakan dengan orang gila, tidak mau, kita akan dihukum. Kamu itu gila, kita akan dihukum. Padahal dia tidak gila. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan dukun? Disamakan dengan orang mati, disamakan dengan jin, disamakan dengan malaikat, disamakan dengan nabi? Tidak mau.
Allah akan menghukum. Ketika Allah Ta'ala menghukum, tidak ada satu pun yang bisa selamat dari hukuman Allah. Ya, jadi baca Allahumma ati nafsi taqwaha fazakkiha fa anta khairu man zakka anta waliyuha, karena Engkau ya Allah yang memiliki hati ini wa maula, dan juga yang mengasihi sayangi hati ini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Baca pula ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak sekali doa-doa yang kita baca untuk kebaikan hati kita. Namun bagaimana tetap kita berikhtiar yang lain dengan beramal soleh. Karena Allah Ta'ala berfirman fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kemudian juga berikutnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma yu'nika 'ala du'ai ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillah azza wa jalla. Dan paling besarnya yang bisa membantu dirimu di dalam berdoa ini, hendaknya kamu mengenal bahwasanya bersihnya jiwa ini, jernihnya jiwa ini di tangan Allah. Walladzi yuzakki man yasha, hanya Allah Ta'ala yang membersihkan jiwa kita. Wal amru kulluhu lahu, semua urusan ini hanya miliknya Allah. Karena itu kita mohon kepada Allah, tidak mohon kepada makhluk. Ya. Dan paling banyak kita tuh berdoa langsung kepada Allah. Bayangkan kalau ada seorang alim dititipi oleh orang, 1000 orang, doakan saya ya supaya selamat, doakan saya supaya dapat anak, doakan saya supaya saya sembuh, doakan saya supaya ini dapat jodoh. 1000 orang titip, kapan bisa mendoakannya? Tapi kalau kita berdoa di sendiri, walaupun di atas ranjang kita bisa berdoa. Ya. Karena doa ini kebutuhan kita setiap saat, setiap detik. Bukan seminggu sekali, pagi sore berdoa sendiri, ya. Karena doa sholat kita berdoa sendiri, makan berdoa sendiri, kencing berdoa sendiri kita. Jangan sampai banyak sering berharap doakan saya, walaupun toh boleh. Paling baiknya orang itu langsung memohon kepada Allah. Jangan merasa saya ini banyak berdosa, apakah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa saya? Itu namanya su'unidzon, tidak boleh. Kita harus husnudzon. Bayangkan orang yang sudah pembunuh 99 bahkan 100, dia ingin bertobat, diterima oleh Allah Ta'ala tobatnya. Ya. Karena Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sekali apabila hambanya bertobat, dan senang sekali apabila hambanya ingin membersihkan dirinya. Ya, jadi jangan sampai kita punya su'unidzon pada Allah, saya ini banyak dosa, kalau saya minta ampun apa saya ini bisa diterima, tapi kalau orang soleh mintakan ampun diterima, itu namanya su'unidzon kepada Allah. Allah Ta'ala itu rahmat kepada hambanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku ini mendahului daripada marahku. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan. Semoga dengan keterangan yang singkat, ya, mari kita yaitu berdoa. Kalau tidak tahu tanya pada orang punya ilmu. Dan banyak sekarang doa pagi, doa petang, ya, kumpulan doa-doa, mau makan, mau minum, mau kumpul istri, semuanya sudah ada. Tinggal kita ini sudah beli apa belum? Kalau sudah beli sudah dibaca apa belum? Kalau sudah dibaca sudah dipraktekkan apa belum? Ini pertanyaan yang harus kita jawab sendiri-sendiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.